Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pembahasan yang kemarin, saya sudah menjelaskan bagaimana prosedur gitu ya penyelesaian LCAO mencari nilai koefisien, kelihatannya ini ya, koefisien fungsi gelombang yang tadinya belum diketahui. Ini ada dua, CA dan CB, kalau kita menggunakan dua fungsi gelombang atomik untuk menyusun fungsi gelombang molekuler. Nah, tahapannya untuk memperoleh nilai CA ini, kemarin sudah saya sampaikan harus mencari energi dulu. Energinya dari LCAO, dari fungsi gelombang yang A plus B ini. Nanti setelah dapat energinya itu kita masukkan lagi ke persamaan Schrödinger, kemudian menggunakan metode determinan, kita akan memperoleh nilai CA dan CB. Metode determinan itu digunakan untuk menghitung energi ya. Untuk menghitung energinya. Sementara koefisiennya itu diperoleh dengan melakukan normalisasi. Nah, jadi ini adalah untuk memperoleh nilai energi digunakan metode mencari determinan. Dan kemudian menghitung C-nya, ya ini konstanta CACB. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan normalisasi fungsi gelombang yang sudah kita ketahui energinya itu. Fungsi gelombang coba kita yang sudah kita ketahui energinya. Nanti akan diperoleh koefisien CACB akhirnya ketemu. Kalau di sini contohnya koefisien CACB itu adalah ini ya, CACB gitu ya. Kemudian energinya sudah ketemu, ini ada energi dua, energi plus untuk interaksi konstruktif dan energi minus untuk interaksi destruktif gitu ya. Jadi akhirnya sudah ketemu, termasuk ini kalau untuk molekul diatomik heteronuklir, ini misalkan kasusnya begini, determinannya begini, kemudian energi minusnya ini dengan fungsi gelombang yang sudah termonormalisasi, bentuknya begini. Di sini ada energi konstruktifnya atau bondingnya itu ini, dan fungsi gelombangnya yang sudah ternormalisasi itu adalah ini. Artinya sudah dengan konstanta CA dan CB-nya. Sekarang kita lanjutkan. Proses yang sudah kita bahas kemarin itu adalah proses menghitung energi dari satu set. Jadi begini. Jadi awalnya kita mau mencari fungsi gelombang molekuler yang akan kita bangun dari melakukan LCAO dari suatu fungsi gelombang atomik A plus B. Ini kita pilih kalau boleh hanya A plus B atau ditambahin dengan fungsi gelombang atomik yang lain C, D, E, F, dan selanjutnya terserah. Tapi ini kita contohnya dua saja biar nggak terlalu rumit ya. Nah, kalian sudah tahu kan misalkan molekul O2 gitu ya. Molekul O2. Orbital molekuler yang paling rendah kita kenal kemarin misalkan namanya adalah 1 sigma Gerard. Itu bentuknya itu kan seperti ini. Ini misalkan inti, nah kan bentuknya begini. Kita ingin memperoleh fungsi gelombang molekul seperti ini, itu dengan modal fungsi gelombang atomik O1S misalkan gitu ya. Nah, dari bentuknya yang seperti ini. Ini kita LCAO-kan agar menjadi
agar menjadi fungsi gelombang yang seperti ini. Harapannya begitu. Harus mencari konstanta. Di sini ada konstanta atau koefisien fungsi gelombang ketika dia sudah ternormalisasi. Kita harus mencari ini, dan syaratnya kemarin bahwa kita untuk mencari fungsi gelombang seperti ini, fungsi gelombang molekuler yang terbentuk dari fungsi gelombang atomik ini, itu kita harus melakukan upaya untuk mencari energi yang paling rendah dari pencampuran ini. Energi yang paling rendah. Jadi kita mau energi yang paling rendah, itu Ca-nya berapa, Cb-nya berapa. Untuk mencari itu secara teknis nanti kita akan menerapkan pencarian nilai gradien dE per dC itu harus sama dengan 0, yang satunya dE per dCb sama dengan 0. Dari sini kita akan memperoleh energi terendah, ternyata kita dapat dua jenis energi, yang satunya energi hasil interaksi konstruktif, gitu ya. Dan yang satunya energi hasil interaksi destruktif. Nah, kalau molekul O2 misalkan ini yang begini, 1 sigma G ini adalah hasil dari interferensi konstruktif ya. Jadi ini hasil interaksi konstruktif. Ada juga orbital molekul yang satunya yang juga interaksi dari apa namanya? Orbital 1s misalkan dia membentuk interaksi hasil interferensi destruktif. Bentuknya seperti ini. Nama orbitalnya kemarin adalah 1 sigma Gerard. Ya. Dari sini setelah mendapatkan energi, dua buah energi, energinya saja, tapi kita masih belum tahu konstantanya, artinya kita masih belum punya bentuk molekulnya, bentuk orbitalnya. Dari sini kita masukkan ke persamaan sekuler namanya. Ini dari mana? Silakan kalian lihat di rekaman sebelumnya ya. Menggunakan perhitungan determinan sekuler namanya. Oh, keliru. Yang menghitung pakai determinan itu menghitung energinya. Ya. Dari sini ke sini menggunakan metode perhitungan determinan. Dari sini ketika kita sudah memperoleh energi, kita lanjut untuk menghitung nilai konstanta Ca dan Cb ini dengan prosedur normalisasi. Normalisasi fungsi gelombang di mana yang E-nya kita sudah punya. Fungsi gelombangnya ini kita cari Ca, Cb. Pada titik akhir setelah proses ini maka kita akan memperoleh energi yang optimum rendahnya. Itu kenapa kita kok tahu ini optimum rendahnya? Nah, karena kita sudah menentukan posisinya, yang kita cari adalah pada dE per dCa misalkan sama dengan 0 dan dE per dCb sama dengan 0, maka sebenarnya kita sedang mencari posisi energi yang berada di dalam lembah itu, titiknya di sini. Kalau ini merupakan kurva hubungan antara energi dengan koefisien. Koefisiennya bisa A, bisa B gitu ya. Kalau B ya nanti kurvanya beda lagi. Jadi pada titik ini DE misalkan DCA. Nah, kalau ini A.
nilainya sama dengan 0, maka energi yang kita peroleh nanti itu adalah energi yang paling rendah, energi optimum untuk pencampuran ini. Pencampuran ini itu kita sebut sebagai dua buah fungsi gelombang dasar. Yang kita pilih ini adalah fungsi gelombang atomik dari molekul-molekul penyusun O2. Ini kita sebut sebagai basis set. Basis set bisa macam-macam isinya, bisa hanya dua fungsi gelombang A dan B, bisa ditambah dengan fungsi gelombang C, D, E, F, dan selanjutnya. Jadi, energi yang telah kita dapatkan di sini ini, dua ini, itu merupakan energi optimum untuk basis set ini. Untuk basis set ini. Akhirnya juga kita bisa memperoleh nilai koefisien CA dan CB. Maka pada saat E-nya ini sudah optimum, maka nilai CA dan CB yang kita peroleh adalah yang paling optimum. Gitu ya. Untuk basis set ini. Ya. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai CA dan CB, maka fungsi gelombang kita itu menjadi fungsi yang baru. Gitu ya. Misalkan awalnya fungsi gelombang kita ini untuk sistem homonukleer misalkan ya. Awalnya C plus minus itu adalah ini. C plus minus itu sama dengan N konstantar normalisasi dikalikan A plus minus B, begitu ya. Ini kan bisa kita jelentrehkan ada dua fungsi, psi plus sama psi minus NA plus B dan NA min B. Nah, setelah kita ketahui koefisiennya, maka fungsi gelombang kita misalkan koefisien yang diperoleh sesuai dengan yang ada di sini ya. Kelihatan enggak? Nah, apa itu tulisannya? Dengan psi plusnya itu sama dengan A plus B per apa itu? 2 kali gitu. 2 kali 1 plus S pangkat setengah. Pangkat setengah gini. Terus kemudian C minusnya itu sama dengan A plus B per 2 kali 1 minus S. Yang mana? Oh, A min B. Begini ya. Nah, jadi awalnya tadi sebelum kita proses penyelesaian LCAO-nya, fungsi gelombang kita itu bentuknya kayak gini. Di mana N-nya ini kita masih belum tahu, tidak ada angkanya. Ya. Ketika setelah diproses, kita punya nilai energinya masing-masing untuk suatu gelombang, fungsi gelombang baru ya. Fungsi gelombang baru yang ini. Kenapa kok baru? Dibilang baru kenapa? Karena beda kan? Misalkan yang plus yang ini dengan plus yang ini kan beda ya. Ini sudah ada tambahan angka macam-macam. Ya, ini sama ini juga beda. Jadi ini adalah fungsi gelombang yang baru. Ini fungsi gelombang awal. Ini fungsi gelombang yang baru. Kita dapatkan energinya adalah energi yang optimum untuk apa namanya kombinasi fungsi gelombang A dan B. Yang perlu kalian ingat, kita punya akhirnya setelah proses perhitungan energi ini, perhitungan energinya menggunakan persamaan
Diingat ya, Hapsi sama dengan si. Maka kita sebagaimana persamaan Schrödinger menunjukkan bahwa jika kita mengoperasikan suatu fungsi terhadap suatu operator Hamiltonian, kita nanti akan memperoleh nilai energi, energinya ini, dan fungsi gelombang itu kembali tetapi yang baru. Ini maksudnya ya di sini ya. Jadi yang saya ingatkan fungsi gelombang akhir setelah perhitungan Hamiltonian kita peroleh tidak sama bentuknya dengan fungsi gelombang awal yang kita gunakan. Titik tekan saya di situ ya, untuk kalian ingat-ingat. Nah, bisa jadi ini yang konstruktif ini berarti kan energi dari ini kan 1 sigma G, yang ini energi dari 1 sigma U. Sekarang kita lanjut. Ini saya masih mereview yang kemarin ya. Nah, ini pembahasannya kemarin sudah sampai sini yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan ya, sedikit ini sebenarnya. Oh, ini masih yang kemarin. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang namanya SCF, singkatan dari Self Consistent Field. Kelihatan ya? Yang perlu kita ingat, implikasi dari prinsip variasional yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa jika kita merubah-rubah koefisien di dalam fungsi gelombang coba, fungsi gelombang coba kita yang kita pilih adalah A plus B itu, sampai kemudian energinya itu menjadi yang paling rendah. Ini kan baru 1 kali ya kita ngitungnya E plus itu optimum untuk itu. Kalau kita terus melakukan perubahan koefisiennya CA, CB, ya, sampai kemudian kita memperoleh energi yang paling rendah yang bisa kita peroleh, maka kita akhirnya akan memperoleh nilai koefisien CA ini dan CB ini itu yang terbaik untuk fungsi gelombang kita, gitu ya, fungsi gelombang molekul kita. Jadi ini baru 1 kali. Kita baru 1 kali memperbaiki nilai CA dan CB. Kita bisa melanjutkan perbaikan lagi. Caranya gimana? Fungsi gelombang baru yang kita peroleh ini, kita masukkan lagi ke dalam input di atas itu, gitu ya. Kita proses lagi LCAO, hitung energi, hitung determinan ya, terus normalisasi, dapat CA, CB lagi, ya kan? Gitu terus, dan CA, CB-nya pasti berubah, ya, pasti menjadi nilai yang baru. Sehingga kita memperoleh si plus yang baru lagi, ya, si min yang baru lagi. Terus proses seperti itu kita lakukan sampai kemudian, jadi bayangkan gitu ya, bahwa fungsi gelombang yang telah kita peroleh pada akhir perhitungan CA dan CB ini kita masukkan kembali di loop ya, dimasukkan kembali ke sini ya. Dan prosesnya ini terserah mau berapa kali, tak keselnya, gitu ya, tak keselnya. Pada tahap awal, mungkin kita akan, misalkan tahap awal, kita memperoleh CA yang pertama, misalkan. Tahap 1, kita memperoleh energi, anggap saja kita satukan ya, plus dan minus jadi energi 1 gitu ya. Kemudian koefisiennya CA dan CB kita peroleh
CA dan CB yang pertama, gitu ya. Kemudian yang baru ini kita masukkan lagi ke sini, hitung lagi sini semua sampai memperoleh energi yang kedua dan kemudian CACB yang kedua. Ini kita sebut iterasi. Proses looping seperti ini itu kita sebut sebagai proses iterasi. Gitu ya. Pengulangan looping. Maka yang kedua pada putaran kedua kita peroleh E2. Kemudian CACB, CB kita dapat juga yang kedua. Begitu seterusnya sampai E3 gitu ya. CACB yang ketiga. Kemudian dapat E4. Dan kemudian dapat CACB yang keempat gini ya. Dan dari satu proses ke proses yang selanjutnya kita akan selalu memperoleh energi yang lebih rendah. Karena kita selalu mencari ini. Mencari DE per DCA untuk fungsi gelombang baru ini itu harus sama dengan N0. Maka kita akan memperoleh yang terendah untuk fungsi gelombang ini. Kalau E1 ini energi yang terendah untuk fungsi gelombang ini, gitu ya. E2 energi yang terendah untuk fungsi gelombang ini, gitu. Nanti seterusnya, akhirnya ini semakin turun energinya. Energinya turun, dari sini ke sini turun, ya. Semakin kecil energinya. Ya. Sampai, enggak tahu ini maunya sampai seberapa banyak. E yang ke N, gitu ya. Jika terus kemudian E yang ke N yang sudah kita peroleh, selisihnya dengan E yang ke N-1, bisa bayangkan E yang ke N, selisihnya dengan E yang ke N-1, kalau misalkan ini E, N-nya adalah 100, maka energi looping yang ke 100, iterasi yang ke 100, selisihnya dengan energi dari iterasi yang ke 99, gitu ya. Jika ini kemudian nilainya mendekati 0, maka kita anggap bahwa, atau tidak berubah kan berarti, tidak berubah banget, karena sudah mendekati 0 selisihnya. Maka kita anggap bahwa energi ini sudah mencapai yang namanya self-consistent field. Keadaan medan konsisten diri. Medan konsisten diri. Jadi biarpun misalkan kita teruskan sampai E ke 1000, paling nanti ya hanya akan mendekati 0 saja selisihnya. Ya, semakin kecil semakin kecil, tapi hanya akan mendekati 0. Dia tidak akan pernah melebihi dari nilai energi sistem kita yang sesungguhnya. Jadi ini ada energi yang sesungguhnya, misalkan eksperimen gitu ya. Kalau dalam contoh saya kemarin, misalkan eksperimen, energi orbital 1s, 13 elektron volt. Ya, kemarin kan contoh saya gitu. Maka energi yang kita peroleh di sini sampai ini sudah bedanya dari sini dengan sini itu mendekati 0. Nilai ini tidak akan pernah lebih kecil daripada E yang sesungguhnya. Kalau itu misalkan sesungguhnya 13 elektron volt. Dia itu hanya akan misalkan 12,9999999 elektron volt. Nah gitu. Jadi tidak pernah sampai lewat di bawah dari 13 elektron volt. Ini yang namanya azas variasi yang kemarin sudah kita bahas. Gitu ya. Akhirnya pada titik ini kita memperoleh setelah diiterasi banyak kali itu, akhirnya kita memperoleh apa namanya?
fungsi gelombang molekuler kita ini sudah yang paling optimum, dengan bentuknya juga sudah paling optimum, energinya juga sudah paling rendah, gitu ya. Untuk fungsi basis yang menggunakan dua fungsi gelombang. Dua fungsi gelombang. Kalau nanti kita misalkan menggunakan basis setnya ini 5 fungsi gelombang, ya nanti beda, apa namanya, energinya beda lagi, gitu ya. Energinya akan diperoleh beda lagi. Walaupun kita menghitungnya itu tetap untuk molekul O2, gitu ya. Jadi basis set yang digunakan bisa bermacam-macam. Prinsipnya begitu. Itu yang namanya self consistent field. Apa di sini tulisnya ya? Untuk melanjutkan perbaikan fungsi gelombang molekuler untuk mencapai energi yang paling rendah, yang artinya kita mencari fungsi gelombang optimum, kita menggunakan fungsi gelombang yang baru kita peroleh tadi sebagai LCAO untuk fungsi gelombang molekuler kita. Kita di looping ya. Nah, jadi ini misalkan di sini misalkan dituliskan yang satu ini first improve dari perbaikan pertama, terus nanti kita mendapatkan koefisien juga perbaikan pertama. Next step adalah menggunakan fungsi gelombang perbaikan yang pertama untuk dievaluasi lagi menggunakan Hamiltonian. Nah, gini terus untuk memperoleh CB yang baru dan dapat energi yang baru. Akhirnya nanti solusinya akan memberikan nilai dari energi perbaikan yang kedua dan juga komponen fungsi gelombang molekuler perbaikan yang kedua. Catatan bahwa fungsi gelombang molekuler yang baru yang kedua ini itu berbeda dengan fungsi gelombang perbaikan yang pertama. Nah, ini tadi yang saya jelaskan itu. Misalkan ini iterasinya, improvement langkah perbaikannya, improvement step-nya, misalkan yang pertama fungsi gelombangnya masih A dan B. Perbaikan pertama energinya E1, psi-nya menjadi psi1, kedua dan seterusnya sampai N-1 dan N. Maka ketika kita telah memperoleh tahap langkah ke N yang terakhir, and that is the energy difference with the former, dan selisih energi antara ke N dengan yang N-1 itu mendekati 0, itu berarti bahwa tidak ada lagi perbaikan nilai energi yang bisa kita lakukan, maka iterasi ini kita hentikan. And we have achieved the lowest energy. Dan pada saat itu akhirnya kita sudah memperoleh energi yang terendah. Kita menamakan proses perbaikan, achievement, sampai kemudian mendapatkan nilai energi ke N, selisihnya mendekati 0 terhadap energi ke N-1 itu sebagai proses self-consistent field atau medan konsisten diri. Gitu ya. Jadi misalkan mau kita teruskan lagi itu ya bedanya nggak jauh beda gitu. Jadi seperti sudah konsisten energinya. Makanya kita sebut, atau ada pengarang dari buku Indonesia itu menerjemahkan SCF ini sebagai medan swapanggah. Mungkin kalian menemukan buku berbahasa Indonesia seperti itu. Ada yang menamakan medan swapanggah. Itu SCF, self consistent field.
Nah, ini tayangan terakhir. Jadi prinsip variasional dan proses self-consistent field itu diaplikasikan untuk menyelesaikan Hamiltonian untuk orbital molekuler untuk sistem poliatomik juga. Kalau ini tadi contoh kita sistem di diatomik ya. Cara yang seperti ini juga diterapkan untuk menghitung sistem poliatomik. Poliatomik tentu dengan intinya lebih dari 2, elektronnya lebih banyak lagi. Kayak gitu ya, maka fungsi gelombang yang digunakan itu mestinya juga lebih banyak lagi. The application use computational method due to complicated and huge calculation needs. Nah, Anda bayangkan untuk menyelesaikan perhitungan energi ini kalau 2 itu hanya kita menggunakan determinan 2 kali 2, ya. Mungkin yang sudah lihat tayangan kemarin ngerti determinan 2 kali 2. Ya. Tapi kalau kemudian fungsi gelombang yang digunakan sudah semakin banyak, ya itu nanti bisa determinannya bisa 10 kali 10. Itu kalau ngitung manual bisa keriting gitu ya. Karena itu perlu bantuan komputer. Jadi komputer itu membantu di mana prinsipnya itu sebenarnya sudah established. Sudah apa? Established itu sudah mapan, nah, gitu ya. Jadi prinsipnya sudah mapan. Terdapat 3 metode perhitungan menggunakan bantuan komputasi itu yang berdasarkan pada mekanika kuantum, prinsip mekanika kuantum. Ini sebagai pengenalan saja ya. Ada yang namanya ab initio, ada semi empirik, ada density functional theory. Ini semuanya menggunakan prinsip seperti yang kita jelaskan di sini. Sampai sini sudah habis materi kita. Dan mungkin saya ingin memperlihatkan di mana sih letaknya itu. Sebenarnya kalian sudah pernah melewati itu, mungkin lupa saja. Jadi metode dasar, prinsip dasar yang kita bicarakan tadi itu diterapkan pada perhitungan mekanika kuantum ini. Ada namanya ab initio, semi empirik, atau density functional theory. Di dalam pilihan ab initio ini kita langsung dihadapkan pada pilihan basis set apa. Karena apa? Ya karena kita harus memasukkan fungsi gelombang coba kita. Ya, ada banyak pilihan fungsi gelombang. Kemudian ini adalah keadaan molekul kita, muatannya berapa, total spin multiplicitas berapa. Sudah ya ngitung spin multiplicitas? Mestinya sudah bersama Pak Anton ya, multiplicitas. Mestinya di atom sudah. Kalau SM di sistem atom sudah, sistem molekuler belum. Ya. Di sistem molekuler sudah apa belum ya? Kemarin. Lupa saya ya. Dan di sini ada SCF kontrol. Jadi kita sebenarnya yang mengontrol SCF itu kita. Di sini ada pilihan batas konvergensi berapa. Ini sebenarnya adalah selisih energi dari N dengan N-1. Selisihnya ini loh. Nah, ini kita yang menentukan mau dikasih 0 persis apa 0,1 atau 0,00009 itu sebenarnya kita yang menentukan. Kita sendiri yang menentukan. Artinya kita yang menentukan sepresisi apa atau seakurat apa energi yang akan kita peroleh. Ini bisa diganti-ganti. Standarnya begini. Kalau kalian kasih 0 gitu, ya bisa, tapi ngitungnya nanti nggak selesai-selesai. Karena SCF tidak pernah sampai sama dengan 0. Ya.
Dia hanya akan semakin mendekati nol, limit beda selisih energi dari yang ke N dengan N-1. Kalau ini pilihan agak lebih lanjut ya, belum kita bahas di sini. Ya, sampai situ sehingga saya sudah menunjukkan di mana aplikasi dari prinsip yang sudah kita pelajari. Sehingga kalian bisa mengerti, oh kalau saya menghitung ini, prinsipnya yang itu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, gimana? Menghafalkan turunan-turunan. Saya nggak pernah menghafalkan turunan. Ya. Bikin aja daftarnya, misalkan menurunkan penurunan ini. Dibikin kayak SMA dulu, bikin apa namanya, tabel atau rumusan gitu. Saya nggak pernah menghafalkan turunan-turunan. Karena menurut saya itu tidak perlu dihafalkan kecuali hanya turunan untuk dx kuadrat per dx. Itu saja ya. Yang lain itu biar dikerjakan orang matematika. Nanti saya tinggal pakai gitu ya. Ya, jadi yang penting saya memahami apa makna dari setiap terminologi-terminologi. Misalkan turunan itu apa, integral itu apa. Yang penting saya memahami itu, nanti masalah teknisnya ada ahlinya. Ya, gitu. Dan kita memang memang tidak misalkan seperti persamaan gelombang ya, persamaan gelombang persamaan gelombang ini kan kita hanya menuliskan sebagai A dan B saja. Tapi realnya fungsi gelombangnya seperti apa? Ini kan kita tidak tahu di sini. Kita bisa pakai misalkan orbital 1s atom hidrogeni. Dan ini di mana kita dapatkannya? Di pelajarannya Pak Anton, ya gitu ya, di materinya Pak Anton ya. Yang di mana ini kemarin kalau 1s ini fungsi gelombang atom hidrogenik itu sama dengan perkalian dari fungsi gelombang radial dikalikan dengan fungsi gelombang anguler. Fungsi gelombang radial ini kan ada tabelnya ya, dicari sendiri ya. Fungsi gelombang anguler itu juga ada tabelnya. Fungsinya bentuknya seperti apa? Ya, maka kalau misalkan N1 L sama dengan 0 itu kan 1S. Nah, itu fungsinya seperti apa? Itu perkalian dari itu. Sudah itu saja. Gitu ya. Gitu ya. Jadi enggak, kalau saya nggak menghafalkan kecuali hanya untuk contoh-contoh yang paling sederhana. Gitu saja untuk memahami. Ya, itu saja. Dan biasanya misalkan soal gitu ya. Soal itu pertanyaannya biasanya nggak terlalu rumit ya gitu. Karena begitu sangat rumit itu juga tidak bisa diselesaikan secara analitis. Harus menggunakan misalkan ini pendekatan determinan. Ini kan nggak pakai analitis, nggak pakai penurunan itu, nggak pakai turunan maupun integral itu nggak. Kalian cari belajar, oh bagaimana sih menghitung determinan, ya, gitu ya. Itu ada. Jadi itu metode matematika yang mempermudah, nah gitu ya, dibandingkan metode analitis. Karena metode analitis hanya bisa terselesaikan untuk sistem yang sangat sederhana, gitu ya. Karena itu di komputasi tidak pernah menghitung turunan integral secara analitis. Hampir semuanya diselesaikan secara numeris. Numeris. Jadi lawannya metode penyelesaian analitis itu adalah metode numeris.
Mestinya kalau kalian melihat semua rekaman perkuliahan dari awal, saya sudah membahas ini mungkin di 2 video, ya, tentang bagaimana menghitung luas daerah di bawah kurva. Kan begini, metode untuk menghitung luas daerah di bawah kurva secara numeris. Ya, secara numeris itu hanya dengan membuat kotak-kotak begini saja dan menghitung berapa kotaknya. Maka luasnya adalah sekian kotak. Satuannya kotak. Nah, kalau analitis menggunakan integral. Ya, misalkan integral X kuadrat dx. Nah, itu sama dengan apa? Itu kan ada rumusnya. Ya, kalian sudah hafal rumusnya. Ya. Nggak tahu? Dilihat kalau gitu. Kalau ya, yang saya bilang, kalau untuk yang paling sederhana begini, kalian harus hafal. Itu seperti 2 kali 2 sama dengan 4. Itu harus hafal ya. Kalau dulu waktu SD itu kan murid harus hafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk yang cukup sederhana itu ya hafalkan saja. Tapi kalau untuk yang sudah lebih rumit ya nggak usah gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ini ya, fungsi global radial. Nah, persamaannya seperti ini. Tadi yang nanya siapa? Siapa namanya tadi? Misalkan ini fungsi gelombang radial. Ini persamaannya seperti ini aslinya. Ya, ya nggak kelihatan pokoknya yang kayak gitu. Ya. Fungsi gelombang angular ada sendiri. Ya, ini gambarnya. Terus angular ada lagi satu tabel gitu ya. Untuk 1S dia persamaannya bagaimana gitu ya. Yang di dalam pembahasan saya itu hanya dituliskan sebagai A atau B. Jadi itu sebenarnya fungsinya selentrehannya itu panjang gitu ya. Ya, jadi begitu ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Sampai sini kita sudah sebenarnya sampai sini ini sudah menyelesaikan jantungnya gitu ya. Jantungnya struktur molekul. Kita sudah sampai memperoleh fungsi gelombang molekuler sampai energinya, fungsi gelombang molekulernya juga sudah yang optimum yang bisa kita gunakan untuk menghitung berbagai macam sifat. Kan gitu, sudah sampai situ. Jadi ini jantungnya sudah habis. Nanti yang lain variasinya. Sisanya itu adalah variasi. Jadi pesan saya coba kalian pelajari baik-baik yang rekaman yang terdahulu. Dan karena memang sudah banyak gitu ya. Dan saya yakin melihat satu tayangan 1 jam itu kalau fokus itu butuh tenaga ekstra gitu. Saya sendiri soalnya merasakan gitu ya. Ngelihat tayangan 30 menit saja bisa ngantuk-ngantuk apalagi 1 jam. Ya. Nah, jadi diniati waktu yang paling baik itu biasanya subuh, sebelum subuh atau setelah subuh itu kalian manfaatkan ya. Karena kalau kalian tumpuk sampai di akhir nanti saya yakin nggak ngatasi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.